Halo, perkenalkan nama saya Angel Monica Barupardosi. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas tentang radiasi benda hitam. Sebelum saya membahasnya, saya akan memperkenalkan rekan kerja saya, yaitu ada Aska Skata, Putri Priasti, Shirley, dan saya sendiri. Dan ada juga Jan Putra, Hani Olivia, dan Zahra Melisa. Pertama-tama, saya akan membahas tentang teori radiasi benda hitam, di mana radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Seperti pada gambar berikut. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat dikeluarkan kembali ke lubang. Dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar. Benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Teori Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Rod Rayleigh dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Dapat dilihat dari gambar berikut. Jika semakin besar intensitas, maka panjang gelombang maksimal semakin bergeser ke kiri. Bisa dilihat ya teman-teman. Dapat kita lihat rumusnya, lambda maksimal dikali D sama dengan C, di mana lambda maksimal panjang gelombang untuk intensitas maksimum yang satuannya M. C sama dengan tetapan pergeseran Wien sama dengan 1,9 dikali 10 pangkat minus 3 yang satuannya MK, dan T sama dengan suhu yang satuannya K atau Kelvin. Masuk ke contoh soal. Radiasi bintang es pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nm. Jika tetapan pergeseran Wien adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3 mK, maka suhu permukaan bintang es tersebut adalah diketahui lambda maksimal sama dengan 580 nm sama dengan 580 kali 10 pangkat minus 9 m. C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 mK. Ditanya T atau suhu. Penyelesaiannya, T sama dengan C per lambda maksimal sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 per 580 kali 10 pangkat 9 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 5000 K atau Kelvin. Berikutnya ada teori kuantum Planck. Planck menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah atau paket energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut kuantum. Setiap benda yang mengalami radiasi akan memancarkan energinya secara diskontinu atau diskrit berupa paket-paket energi. Paket-paket energi ini dinamakan kuanta atau sekarang dikenal sebagai foton. Berikut rumusnya. E sama dengan H kali V. Teori Wien. Wilhelm Wien mengusulkan bentuk umum dari hukum distribusi benda hitam yang memberikan hubungan dengan panjang gelombang maksimal dengan suhu mutlaknya.
Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut pergeseran Wien. Masuk ke contoh soal. Jika frekuensi cahaya tampak 6 kali 10 pangkat 14 Hz, tentukan besar energi fotonnya. Diketahui F sama dengan 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Ditanya E. Penyelesaiannya E sama dengan H dikali F sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Js dikali 6 kali 10 pangkat 14 Hz sama dengan 39,78 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Jadi energi fotonnya sebesar 39,78 kali 10 pangkat minus 27. Berikutnya ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau biasanya logam ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik atau seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Berikut gambar efek fotolistriknya. Penjelasannya, alat tersebut terdiri atas tabung hampa udara yang dilengkapi dengan dua elektroda A dan B dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah atau DC. Pada saat alat tersebut dibawa ke dalam ruang gelap, maka amperemeter tidak menunjukkan adanya arus listrik. Akan tetapi pada saat permukaan katoda atau A dijatuhkan sinar amperemeter menunjukkan adanya arus listrik. Aliran arus ini terjadi karena adanya elektron yang terlepas dari permukaan atau yang selanjutnya disebut elektron foto A bergerak menuju B. Berikut rumus-rumusnya. 1. Rumus energi kinetik atau efek fotolistrik. E besar K kecil sama dengan E kecil dikali V0, di mana E kecil muatan elektron atau satuannya C. V0 sama dengan potensial Henry yang satuannya V. 2. Rumus frekuensi ambang. V0 sama dengan V per H, di mana H sama dengan konstanta Planck yang satuannya Js. V sama dengan fungsi kerja, satuannya EV. Yang ketiga, rumus energi kinetik atau teori kuantum. EK sama dengan HF kurang V. EK sama dengan AHF sama dengan HF0. EK sama dengan H dalam kurung V kurang V0, di mana H konstanta Planck, satuannya Js. V sama dengan frekuensi foton yang satuannya Hz. V sama dengan fungsi kerja, satuannya EF. V0 sama dengan frekuensi ambang yang satuannya Hz. Dan yang keempat, rumus panjang gelombang. Lambda 0 sama dengan C per F 0 sama dengan Hc per V, di mana lambda 0 sama dengan panjang gelombang yang satuannya N. C sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 3 M per S. Hc sama dengan 1240 eV nm. Masuk ke contoh soal efek fotolistrik. Suatu logam tertentu mempunyai fungsi kerja 3,7 eV. Jika E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom dan H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat 34 Js, tentukan besar frekuensi ambang logam tersebut. Diketahui V sama dengan 3,7 eV, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 C, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat 34 Js. Ditanya F0, P
Penyelesaiannya, V sama dengan HF0, F0 sama dengan V per H. F0 sama dengan 3,7 EV 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C per 6,6 kali 10 pangkat minus 34 JS sama dengan 9 kali 10 pangkat 14 HJ. Jadi frekuensi ambang logam tersebut 9 kali 10 pangkat 14 HJ. Prinsip efek fotolistrik. Adapun prinsip kerja dari efek fotolistrik adalah ketika cahaya menabrak lapisan logam tertentu, kemudian elektron di dalamnya akan terhempas keluar. Elektron akan terhempas keluar hanya jika energi dari cahaya lebih besar dari fungsi kerja logam. Pada efek fotolistrik diperoleh banyaknya elektron yang terlepas dari permukaan logam atau katoda, sebanding dengan intensitas cahaya yang menyinari permukaan logam tersebut. Pada percobaan efek fotolistrik, ada batas frekuensi cahaya terendah yang menyebabkan elektron di katoda melepaskan diri dari atom. Frekuensi terendah cahaya yang digunakan agar terjadi peristiwa fotolistrik disebut frekuensi ambang. Oleh karena itu, frekuensi cahaya berkaitan erat dengan energi foton. Energi terkecil yang digunakan untuk menghasilkan arus elektron dirumuskan sebagai berikut. Oleh karena itu, frekuensi cahaya berkaitan erat dengan energi foton. Energi terkecil yang digunakan untuk menghasilkan arus elektron dirumuskan sebagai berikut, yaitu W0 sama dengan HF0, di mana W0 sama dengan energi ambang atau fungsi kerja logam, H sama dengan tetapan Planck, F0 sama dengan frekuensi ambang. Masuk ke contoh soal. Sebuah logam mempunyai frekuensi ambang 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika logam tersebut dijatuhi foton, ternyata elektron foton yang dari permukaan logam memiliki energi kinetik maksimum sebesar 19,86 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Hitunglah frekuensi foton tersebut jika H sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 JS. Penyelesaiannya, diketahui F0 sama dengan 4 kali 10 pangkat 14 Hz. EK sama dengan 19,86 kali 10 pangkat minus 20 Joule. H sama dengan 6,62 kali 10 pangkat 34 JS. Jawab. Menghitung fungsi kerja elektron efek fotolistrik. W0 sama dengan H dikali F0. W0 sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 dikali 4 kali 10 pangkat 14 Joule. W0 sama dengan 26,48 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Menentukan energi kinetik elektron efek fotolistrik. E sama dengan EK tambah W0. E sama dengan H dikali F, sehingga F sama dengan EK tambah W0 per H. F sama dengan 19,86 kali 10 pangkat minus 20 tambah 26,48 kali 10 pangkat minus 20 per 6,62 kali 10 pangkat minus 34. F sama dengan 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi frekuensi foton sebesar 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Teori Einstein. Peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan baik oleh Einstein dengan menggunakan teori kuantum. Sebab untuk dapat melepaskan diri dari logam, elektron harus mempunyai energi yang cukup. Menurut Einstein, berkaitan dengan percobaan di atas, cahaya harus merambat dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Foton berperilaku seperti partikel dan tiap foton mengandung energi sebesar Hf, dengan H konstanta Planck dan F sama dengan frekuensi. Jika V merupakan energi minimal untuk melepaskan elektron dari logam, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman, setengah mV pangkat minus maksimal sama dengan EV0 sama dengan HF dikurang V. EK sama dengan E dikurang V. Jika energi foton HF lebih besar dari fungsi kerjanya V, maka kelebihan energi akan berubah menjadi energi kinetik. Sebaliknya, jika energi foton
HF lebih kecil daripada fungsi kerjanya V, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Frekuensi minimal yang dapat menimbulkan fotoelektron disebut frekuensi ambang. Hubungan antara frekuensi ambang dengan energi foton dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan HF0 sama dengan Hc per lambda 0. Keterangannya, V sama dengan frekuensi kerja atau satuannya Joule. V0 sama dengan frekuensi ambang atau satuannya Hz. Lambda 0 sama dengan panjang gelombang ambang yang satuannya M. Fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam adalah jumlah energi minimum yang diperlukan untuk menginduksi fotoemisi elektron dari permukaan logam. Artinya, fungsi kerja logam adalah jumlah energi minimal yang diperlukan cahaya untuk mengeluarkan elektron logam sehingga efek fotolistrik dapat terjadi. Aplikasi efek fotolistrik. 1. Aplikasi paling populer di kalangan akademis adalah tabung foto pengganda atau fotomultiplier tube. 2. Sel surya atau solar cell. 3. CCD atau charge coupled device. 4. Soundtrack film. 5. Alarm bahaya. Efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron. Dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hemburan seperti gambar di bawah ini. Dapat kita lihat gambar tersebut. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Rumusnya, lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan H per MEC 1 dikurang cos V. Seberkas sinar X dengan panjang gelombang 7 kali 10 pangkat minus 10 meter menabrak sebuah elektron yang diam dengan massa 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Jika sinar minus X tersebut terhambur dengan sudut 80 derajat, tentukan panjang gelombang sinar minus X yang terhambur. H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Diketahui lambda 1 sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 10 M, ME sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, V sama dengan 80 derajat, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J/s, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya lambda 2. Penyelesaiannya, delta lambda sama dengan H per MC dikali 1 kurang cos theta. Lambda 2 kurang lambda 1 sama dengan H per MC dikali 1 kurang cos theta. Lambda 2 sama dengan lambda 1 tambah H per MC dikali 1 kurang cos theta. Sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 10 M tambah 6,6 kali 10 pangkat 34 J/s per 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali 1 kurang cos 80 derajat sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 10 M tambah 2,4 kali 10 pangkat minus 12 dikali 0,83 M sama dengan 7,01 kali 10 pangkat minus 10 M. Jadi panjang gelombang sinar minus X yang terhambur adalah 7,1 kali 10 pangkat minus 10 M. Sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom.
Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Produksi sinar X. Berikut gambarnya. Produk sinar X dilakukan dalam suatu tabung yang berisikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakkannya pada anoda. Dalam tabung terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya. Saat filamen dipanaskan, katoda akan melepaskan awan elektron. Generator kemudian dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara katoda dan anoda. Beda potensial yang tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Elektron yang telah dipercepat kemudian akan menumbuk anoda yang berupa tungsten, mengalami perlambatan dan perubahan arah. Tumbukan tersebut mengubah energi kinetik elektron dan mengubahnya menjadi panas juga sinar X. Dalam ruang vakum, kecepatan sinar X dengan kecepatan cahaya yaitu 3 × 10⁸ meter per sekon. Manfaat sinar X. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencederaan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh.